Cerita Kita. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk berlangganan. Halo teman-teman, berjumpa kembali dalam Cerita Kita. Kali ini cerita kita akan menyajikan sebuah dongeng yang berjudul Panda dan Bambu Kesukaannya. Di sebuah hutan yang damai, hiduplah seekor panda kecil bernama Pindi. Pindi tinggal bersama ibunya di bawah pohon besar di pinggir sungai. Pindi sangat ceria. Ia suka bermain, melompat di rumput, dan tidur siang sambil mendengar suara burung. Tapi yang paling disukainya adalah bambu. Setiap hari, Pindi makan bambu muda yang manis dan segar. Nyam 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 nyam, ini bambu terenak di dunia. Begitulah kata Pindi sambil mengunyah dengan lahap. Suatu pagi, saat Pindi bangun dan menggosok matanya, ia terkejut. Loh, kok bambunya nggak ada? Kata Pindi dengan panik. Biasanya, ibunya selalu menyiapkan bambu muda di keranjang. Tapi kali ini kosong. Pindi segera berlari ke kebun bambu di belakang rumah. Dan ternyata semua bambu sudah habis. Ibu, siapa yang ambil semua bambunya? Aku lapar, tanya Pindi dengan cemas. Ibunya menjawab dengan tenang. Entahlah nak, mungkin ada hewan lain yang sedang lapar. Kita harus mencari lagi ke hutan sebelah ya. Pindi pun pergi ke hutan sebelah bersama ibunya. Di sana ia bertemu dengan teman-temannya. Ada Tiko si tupai, Mimi si monyet, dan Gogo si burung hantu. Apakah ada yang melihat bambu? Tanya Pindi. Tiko kemudian menjawab. Aku lihat kelinci-kelinci membawa bambu semalam. Apakah mungkin itu bambu dari lahanmu? Kemudian si Mimi monyet berkata, tapi sepertinya mereka membawanya ke sarang karena ibu mereka sedang sakit. Pindi pun mengerutkan dahinya. Ia merasa sedih, tapi juga bingung. Kalau mereka butuh, apa aku harus marah ya? Pikir Pindi. Pindi kemudian memutuskan untuk mencari para kelinci. Ia berjalan pelan-pelan bersama teman-temannya, melewati sungai dan batu besar. Akhirnya, mereka menemukan rumah kelinci yang kecil dan sederhana. Di dalamnya ada ibu kelinci yang sedang sakit, terbaring dengan lemah. Anak-anak kelinci sedang memotong bambu untuk dijadikan makanan. Mereka pun kemudian melihat kedatangan Pindi. Maaf ya Panda, kami ambil bambumu. Kami tidak tahu harus makan apa lagi. Semua makanan di hutan ini sudah habis, kata kelinci kecil sambil menunduk. Pindi melihat ibu kelinci yang lemah, lalu melihat anak-anak kelinci yang berusaha keras. Ia kemudian menghela nafas dengan sedih. Aku lapar, tapi mereka juga lapar. Bahkan lebih membutuhkan daripada aku yang sehat. Pindi kemudian tersenyum. Ia membuka tas kecil yang dibawanya. Baiklah, ini ada sedikit madu dan buah beri. Kalian boleh makan ini dulu agar ibu kalian juga cepat sehat. Anak-anak kelinci pun tersenyum senang. Ibu kelinci menangis haru. Terima kasih Pindi, kau panda kecil yang baik. Hari itu Pindi tidak makan bambu, tapi hatinya sangat hangat. Dan tahu tidak, keesokan harinya semua hewan di hutan datang membawa bambu dari tempat lain untuk Pindi dan para kelinci. Tiko membawa satu ikat, Mimi memanjatkan bambu dari pohon tinggi, bahkan Gogo membawakan bambu dari sarang elang. Ini untukmu Pindi, karena kamu baik hati. Nah teman-teman, itulah tadi kisah tentang Pindi. Pesan moral dari cerita ini yaitu,
Kadang kita harus berbagi walau kita juga sedang butuh. Kebaikan kecil bisa jadi besar kalau dilakukan dengan hati yang tulus. Dan kalau kita baik pada orang lain, pasti kita juga akan mendapatkan hal yang baik pula. Nah teman-teman, itulah tadi kisah untuk hari ini. Sebelum berakhir, pastikan teman-teman sudah menekan tombol like dan tombol subscribe agar tidak ketinggalan dengan cerita yang berikutnya. Sekian dulu untuk cerita kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.